Hai designers, kali ini aku lagi ada di Boynet Digital Printing. Yuk ikut aku masuk. Selamat pagi Pak Bayu. Halo designers, balik lagi bareng aku Ima. Kali ini aku lagi di Boynet Digital Printing. Buat kalian yang rumahnya di sekitar Simo Kalangan, Manoan, atau Petemon, kalian bisa langsung datang ke sini ya. Ke Boynet Digital Printing, silakan. Kali ini aku lagi bareng ownernya nih, Pak Bayu. Yuk kita tanya-tanya yuk seputar Boynet Digital Printing. Nah Pak Bayu, boleh diceritakan ini bagaimana terbentuknya bisnis ini mungkin? Untuk bisnis ini dulu dimulai tahun 2010, di mana sebelumnya bidangnya yaitu internet akses, yaitu seperti warnet itu, persewaan rental komputer dan internet. Setelah berjalan ke depannya waktu, di mana sekarang mudah sekali dalam mengakses internet, otomatis kita melakukan review dan juga untuk mengganti dari dulunya jasa internet, akhirnya berkembang menjadi digital printing yang sampai sekarang masih berjalan. Jadi begitu Pak. Jadi dari 2010, review itu ya, kemudian seiring berjalannya waktu pindah ke digital printing. Betul. Ini. Iya. Kemudian bagaimana kisah perjalanannya Pak? Mungkin ada suka duka atau momen yang bikin tidak terlupakan gitu? Untuk perjalanan sih pasti ada suka dukanya, tapi lebih baik diambil sukanya aja. Ya. Gitu. Untuk sukanya ya dimana dalam menjalani suatu pekerjaan, kalau dikerjakan dengan hati yang suka dan gembira pasti akan berjalan dengan lancar ibaratnya. Ya, mantap. Mungkin ada tantangan terbesar Pak Bayu dalam mengembangkan bisnis ini atau menjalankan bisnis ini? Untuk tantangan terbesar ya mungkin dengan seiring berkembangnya teknologi, otomatis banyak sekali kebutuhan-kebutuhan customer dalam hal dunia digital printing. Dulu di Boynet hanya melayani seperti contohnya print dokumen seperti A4, F4 dan juga untuk fotokopi. Tapi selebihnya itu kita lanjut menyasar ke bisnis UMKM seperti contoh print stiker, print art paper, dan juga menyasar ke ibaratnya ke anak-anak sekolah. Kita melayani juga mulai dari dokumen, jilid, dan juga pengerjaan tugas dan lain-lain. Jadi jasa untuk itunya ada ya Pak ya? Apa itu? Mungkin jasa editnya itu dari situ. Betul, bisa. Jadi kita lebih fokusnya sih kalau sekarang di dunia digital printing ini kan luas. Tapi kita nyasarnya di sini ya kayak di wilayah sekitar di daerah sini, contoh banyak sekali UMKM ya Mbak ya. UMKM itu kan pasti dia butuh kayak label kemasan atau dagangannya dia mau dilabeli. Buat branding gitu ya. Branding kita otomatis di sini sebagai penyedia jasa kita melakukan treatment mulai dari customer keinginannya apa sampai dia jadi kemasan labelnya untuk produknya customer tersebut. Terus kemarin kan sempet pandemi, ada COVID gitu ya. Mungkin dari pandemi ini ada dampak tersendiri ke bisnis Bapak dan mungkin ada strategi bertahan di masa pandemi gitu. Strateginya tetap konsisten aja. Jadi di sini buka mulai jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Gitu aja konsisten. Jadi hari Minggu maupun hari libur kita tetap buka. Meskipun pandemi itu tetap buka gitu ya? Iya tetap buka, tapi kalau pandemi dulu kan cuma ngikutin protokol ya, jadi setiap customer ada jarak, pakai masker, cuci tangan. Oh ya Pak Bayu, ini bisa diceritakan nilai-nilai penting dalam membangun bisnis ini mungkin? Karena kita bergerak di bidang jasa, otomatis kepuasan pelanggan itu adalah hal yang paling diprioritaskan. Jadi ibarat customer
ya kita berikan yang terbaik aja lah, mulai dari layanan sampai dengan hasil akhir yang sampai di tangan customer kayak dokumen, stiker dan lain-lain. Pastikan kualitasnya bagus, hasilnya memuaskan. Udah sih, menurut saya itu aja. Terus ini kan ada dokumen, stiker, dan produk-produk lainnya. Itu adakah minimal order atau satu pun juga dilayani? Di sini keunggulannya mungkin di Boynet Digital Printing itu Mbak Ima. Jadi di sini kita melayani tanpa ada minimum quantity order. Ibaratnya customer yang ingin membuka peluang usaha baru kayak misalnya makanan atau minuman, pasti dia kan akan mencoba dulu untuk membranding produknya sendiri kan. Nah itu kadang di sini dia cetak satu stiker, itu pun tetap kita layani. Mau cetak beberapa stiker tanpa minimum quantity order, tetap kita layani apa keinginan customer sampai benar-benar customer memastikan keinginannya seperti yang diinginkan. Keren banget ya Pak. Jadi meskipun order satu pun di sini tetap dilayani ya Zainers. Kalau untuk cara pemasarannya ini melalui online juga atau hanya offline saja Pak? Sementara ini hanya offline. Jadi masih offline, ibaratnya kalau ya customer langsung datang ke sini ke store untuk meminimalisir kesalahan. Jadi ya langsung ibaratnya kayak open kitchen lah, langsung dilayani sesuai dengan customer. Oh iya, kemarin kan sempat ini ya deal di kita mesin cutting stiker Innovatek Auto Feeder. Iya. Ya. Itu alasannya Bapak memilih mesin itu kalau boleh tahu kenapa ya? Karena untuk mesin yang cutting auto feeder dari Zaintek ini benar-benar membantu. Programnya canggih. Nah, jadi ketika stiker sudah tercetak, kita sudah melayout garis potongnya, tinggal kita masukkan di tray, kita confirm sudah jadi sudah bisa ditinggal. Ibaratnya auto feeder itu stiker mau kelipatan berapapun dia akan selesai dengan sistem cutting yang benar-benar bagus lah itu. Jadi efisiensi waktu ya. juga. Oh, kalau boleh tahu sebelumnya Pak Bayu ini kenal Zaintek dari mana? Dari awalnya? Promosi di YouTube, dari promosi di Facebook juga, media sosial gitu. Oh, jadi Pak Bayu juga aktif ya di media sosial itu. Ini kan kemarin udah beli mesin Innovatek cutting stiker ya. Auto feedernya itu untuk permasalahannya Pak Bayu itu sudah tersolusikan atau bagaimana? Oh, masalahnya benar-benar membantu terselesaikan karena kayak hasil cetak kayak gini benar-benar presisi. Ya, ini dengan menggunakan mesin auto feeder. Jadi benar-benar pola bisa detail ibaratnya. Dari pola maupun juga hasil. Ini stiker bontak, ini stiker vinil. Benar-benar bisa sesuai pola. Biasanya proses produksi dalam satu lembar A3 untuk cuttingnya ini membutuhkan berapa lama ya Pak? Untuk satu lembar stiker bontak kurang lebih 5 menit, cepet sih. Tergantung pola aja. Tergantung pola. Kalau kotak, bulat bisa lebih cepat. Oh, gitu. Terus ini biasanya dalam satu hari itu bisa sampai berapa lembar untuk orderannya sendiri? Untuk rata-rata kurang lebih ya 50 lembar. Tapi kalau weekend bisa sampai 100 lembar. Weekend ya? Iya, di tanggal merah? Di tanggal merah juga. Tergantung. Kalau untuk sekarang karyawannya total ada berapa? Dari mulai awal berdiri juga ada berapa karyawan? Dari awal berdiri dulu 6 orang. Sekarang dengan adanya 2 cabang sampai 13 karyawan.
Kira-kira dari bisnis yang sekarang Pak Bayu sudah jalankan, adakah rencana ke depannya mungkin ada pengembangan bisnis, misal mau cetak banner baliho atau seperti yang lain gitu? Nah, mungkin untuk kedepannya lebih diperbanyak di finishing dokumen. Contoh kayak jilid soft cover, kan ada alat yang otomatis, terus jilid hard cover mungkin itu sama alat pemotong kertas. Oh gitu, jadi lebih difokusin ke dokumen dan Iya, finishingnya ya untuk saat ini. sementara itu. Nah, mungkin Pak Bayu ada tips atau pesan bagi calon-calon pengusaha yang sedang melihat kita ini, viewers kita, mungkin ada. Untuk tipsnya ya mungkin berikan sebagus mungkin untuk customer supaya customer puas, mulai dari awal desain, mulai dari awal hasil cetak dan juga hasil finishing waktu posisi cutting. Ya, ketika customer seperti kayak gini, pasti dia akan puas, labelnya akan bisa terbaca dengan baik, dan juga pasti dia akan repeat order lagi kalau memang customer tersebut puas. Mungkin dari teman-teman yang lihat ini apabila tertarik sama produk dan jasa yang disediakan Pak Bayu, bisa menghubungi lewat mana Pak Bayu? Sementara ini kita hanya melalui WA ya, order di 0811 256 878 dan juga ada email yang bisa dikirim ke email boynet.print@gmail.com. Oke Zainers, nantikan konten kami selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aku Ima, pamit undur diri. Bye-bye. Zaintech, solusi bisnis percetakan.